wabarakatuh. Nama saya Urfanailatus Sa'diyah dengan nomor induk mahasiswa 0602003200055 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, tepatnya di program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dan struktur karya tulis ilmiah. Untuk materi lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Sebelum kita membahas tentang struktur karya tulis ilmiah, alangkah baiknya kita tahu apa itu pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya tulis ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Sedangkan permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Adapun contoh dari karya tulis ilmiah dibagi menjadi dua macam, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Yang pertama adalah karya ilmiah pendidikan. Karya ilmiah pendidikan biasanya ditujukan sebagai tugas akademik untuk mencapai suatu gelar pendidikan tertentu. Adapun contoh dari karya ilmiah pendidikan diantaranya adalah paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua yaitu karya ilmiah penelitian. Adapun contoh dari karya ilmiah penelitian yaitu makalah seminar, laporan hasil penelitian, dan jurnal penelitian. Pembahasan yang kedua adalah struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah pada umumnya tergantung pada jenis dan aturan dari lembaga atau institusi apa yang diikuti. Namun pada umumnya struktur karya ilmiah terdiri dari yang pertama adalah halaman judul. Judul pada karya ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul karya ilmiah harus ditulis semenarik dan sejelas mungkin, sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang apa isi dari karya ilmiah yang ditulis oleh penulis. Bagian yang kedua adalah abstrak. Ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Abstrak ditulis bergantung pada peraturan akademisi tertentu. Namun, pada umumnya abstrak ditulis dengan maksimal 150 sampai 200 kata dengan jarak spasi 1,5 pt dan tidak ada jarak antar baris. Isi abstrak meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Bagian bawah abstrak biasanya terdapat kata kunci, yang mana kata kunci ini maksimal terdiri dari 5 kata. Bagian yang nomor 3 adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya di dalamnya terdapat yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pembatasan masalah, yang keempat perumusan masalah, yang kelima tujuan pembahasan, dan yang terakhir adalah pemaknaian. Yang keempat adalah kerangka teoritis, yang mana kerangka teoritis ini berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasikan dan relevan dengan karya tulis ilmiah. Nomor 5 adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian menjadi hal yang paling mendasar dari sebuah karya tulis ilmiah. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. Sebab jika metodenya salah, maka pembahasannya juga pasti akan salah. Terdapat 2 metode yang di dalamnya masih ada subbagiannya, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang nomor 6 adalah pembahasan. Pada bagian pembahasan ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Apa yang ditulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimalnya pada bagian pembahasan ini.
Yang nomor 7 adalah kesimpulan dan saran. Terdapat 2 penyampaian dalam menulis kesimpulan. Yang pertama adalah ditulis butir per butir, dan yang kedua adalah ditulis dengan uraian berupa esai padat. Dan kesimpulan berisi tentang pemahaman dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Yang nomor 8 adalah daftar pustaka. Dalam sebuah karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber-sumbernya, karena jika tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.